وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين والمنافقين وأنصارهم الظالمين. Amma ba'du. Para hadirin jemaah sidang Jumat yang semoga selalu mendapatkan limpahan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita mendapatkan nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan siapa saja mendapatkan nikmat hidayah maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Adapun siapa saja yang ditetapkan dia tersesat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberinya hidayah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan, mendidik dan memberitahukan kepada kita dengan sejelas-jelasnya mana jalan menuju jannah dan mana jalan menuju neraka. Para hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan di siang hari ini kami mengingatkan diri kami pribadi dan panjenengan semuanya, marilah kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berusaha untuk memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi sejauh-jauhnya larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, fisirri wal alaniyah, baik dalam kondisi sendirian maupun dalam kondisi kita bersama dengan orang lain. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di siang hari ini kami ingin menyampaikan tafsir yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat ke-91 dan beberapa ayat setelahnya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang pengakuan orang Yahudi dan orang ahlu kitab secara umum bahwasanya mereka merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebenarnya di satu sisi yang lain mereka mendustakan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina. Ketika dikatakan kepada mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang yang semisal dari mereka, yaitu orang-orang ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani, aminu bima anzalallah, berimanlah dengan apa yang Allah turunkan. Baik, dalam tafsir-tafsir yang lain juga disebutkan yang dimaksud di sini adalah kitabullah Al-Qur'an. Dalam tafsir ini juga ditekankan mereka diperintahkan juga untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar orang-orang ahli kitab percaya dan mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka justru menjawab, qalu nu'minu bima unzila alaina. Kami telah beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami berupa At-Taurat wal Injil. Mereka ketika diajak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengimani Al-Qur'an yang diwahyukan kepada beliau, orang-orang ahli kitab merasa cukup dengan iman mereka sebelumnya. Itu ternyata hanya pengakuan lisan mereka. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa yakfuruna bima wara'ahu,
namun sayangnya mereka orang-orang ahlu kitab, mereka mengkufuri dengan apa yang datang setelahnya, datang setelah Taurat dan Injil, yaitu Al-Quran. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Padahal Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang benar, dan mereka sudah paham kebenaran itu. Karena kita bisa mengingat bersama bagaimana orang-orang ahlul kitab, mereka sangat mengenal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Rasulullah, mereka mengenal ciri-ciri nabi terakhir sebagaimana mereka mengenal ciri-ciri anak-anak mereka sendiri. Sangat-sangat kenal sekali. Namun ketika mereka diajak beriman dengan nabi terakhir ini, mereka berhujjah, mereka beralasan, kami telah beriman dengan apa yang Allah turunkan sebelumnya, At-Taurat wal Injil. Namun Allah menegaskan sebenarnya mereka mengkufuri apa yang turun setelah Taurat dan Injil, padahal Al-Quran itu berisi sesuatu yang membenarkan apa yang mereka katakan itu. Al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Al-Quran berisi pembenaran-pembenaran atas apa yang mereka klaim, berupa kebenaran Taurat dan kebenaran Injil. Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lalu Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengucapkan kata-kata yang menjadi pamungkas. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, jika memang mereka benar-benar beriman dengan isi Taurat dan Injil, lalu mengapa mereka membunuh para nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka? Jadi sebenarnya ucapan mereka beriman kepada Taurat dan Injil hanyalah alasan. Itu adalah kata-kata indah yang digunakan untuk menolak suatu kebaikan yang diajarkan kepada mereka. Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari potongan ayat ini juga Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan bahwasannya sudah menjadi tabiat orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, mereka sangat mudah sekali membunuh. Jangankan manusia biasa, para nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, manusia-manusia maulia yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka membunuhnya dengan begitu saja. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan, walaqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Ini juga masih rangkaian kata-kata yang diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang diperintahkan oleh Allah untuk diucapkan Nabi Muhammad kepada orang-orang ahlul kitab. Telah datang kepada kalian Musa bil bayyinat, dengan berbagai mukjizat. Nabi Musa termasuk nabi yang banyak sekali mukjizat yang Allah berikan kepada beliau, dan mukjizat-mukjizat ini adalah sebagai penguat risalah kenabian yang Allah berikan kepada beliau. Namun ternyata bagi Bani Israel, mukjizat-mukjizat ini belum cukup untuk menjadikan mereka yakin dan tetap berpegang teguh pada kebenaran. Sampai-sampai Allah mengisahkan summa takhadtumul ijla min ba'dihi. Ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah selama 40 hari untuk menerima wahyu, ternyata Bani Israel yang ditinggalkan, mereka justru menjadikan emas-emas yang mereka miliki suatu patung sapi, lalu mereka menyembahnya. Sungguh ingkar Bani Israel dalam hal ini. Wa antum zalimun, dan kalian sungguh adalah orang-orang yang zalim. Allah subhanahu wa ta'ala menekankan di sini dengan kata-kata mim ba'dihi, dengan makna bahwasannya keingkaran Bani Israel ini bukan keingkaran yang tanpa disengaja. Mereka sudah tahu ilmunya, mereka sudah tahu hukumnya, tetapi ternyata mereka tetap melakukan keingkaran kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan orang-orang seperti ini akan selalu ada sepanjang zaman, para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Allah menceritakan di dalam Al-Quran agar ini menjadi pelajaran kita semuanya. Kemudian ayat yang selanjutnya Allah
mengisahkan wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Ini juga sudah Allah firmankan di beberapa ayat yang sebelumnya, bahwasannya ingatlah wahai Bani Israel ketika kami mengambil perjanjian dari kalian. Tidak cukup hanya perjanjian, wa rafa'na fawqakumut tur, telah kami angkat bukit Tur di atas kalian. Kalau kita baca tafsir, ada berbagai pendapat tentang Tur di sini. Ada ini nama suatu bukit, ada nama beberapa tempat. Setiap gunung yang berada di daerah Suryani disebut dengan Tur. Dan para ulama berpendapat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengangkat suatu gunung di atas kepala Bani Israel agar mereka mau berjanji kepada Allah untuk beriman kepada nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca dari beberapa ayat sebelumnya, Allah mengisahkan betapa ingkarnya Bani Israel dengan para nabi. Mereka diperintahkan beriman, mereka melanggar. Diperintahkan beriman, melanggar lagi. Beriman, melanggar lagi. Dan ini selalu terulang. Sampai-sampai Allah mengancam jika mereka melanggar, Allah akan menimpakan gunung Tur di atas mereka. Dan barulah ketika itu mereka mau berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi ketika itu. Khudhu ma atainakum biquwwah. Laksanakanlah apa yang datang kepada kalian dengan sungguh-sungguh. Wasma'u, dan dengarlah perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka menjawab, qalu sami'na wa asaina. Kami mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala, wa asaina, tapi kami tidak mau mentaatinya. Para ulama tafsir sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, perkataan qalu sami'na wa asaina itu masih menjadi perdebatan di antara para ulama tafsir. Apakah ini benar-benar perkataan mereka dari lisan mereka, atau ini hanya ungkapan dari perbuatan mereka? Mereka mendengarkan perintah Allah, tidak menjawab apa-apa, namun mereka melanggar dengan perbuatan mereka. Ala kulli hal, ini adalah sifat Bani Israel yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendengarkan suatu perintah, mereka mendengarkan suatu nasihat kebaikan, tapi tidak mereka amalkan dalam kehidupan. Wa usribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim. Kemudian kecintaan mereka kepada ijl itu telah masuk ke dalam hati mereka. Kul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian beriman, sungguh apa semua yang telah kalian perbuat ini justru menjadikan tanda tidaknya kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beriman tidak mungkin imannya memerintahkan kepada keburukan-keburukan. Ketika mereka diajak beriman kepada Nabi Muhammad, mereka beralasan kami telah beriman kepada isi Taurat dan Injil. Tapi Allah membantah, jika kalian memang beriman kepada isi Taurat dan Injil, mengapa kalian membunuh para nabi? Mengapa kalian mengkufuri Al-Quran? Mengapa kalian mengkufuri Nabi Muhammad SAW? Mengapa kalian menyembah anak sapi yang kalian ciptakan sendiri dengan tangan kalian? Dan berbagai keburukan-keburukan yang lain yang menunjukkan bahwasannya sebenarnya iman yang mereka ucapkan tidak benar-benar mereka yakini dengan hati mereka. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'du, para hadirin jamaah sidang Jumat yang semoga kita semuanya selalu mendapatkan limpahan rahmat, ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini kami ingin menyimpulkan apa yang sudah kami bacakan di khutbah yang pertama terkait dengan tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala
yang berkaitan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-91 sampai ayat yang ke-93. Allah Subhanahu wa taala dalam 3 ayat ini setidaknya ingin mengingatkan kepada kita bahwa ada kejadian-kejadian yang tidak boleh terulang lagi di umat Nabi Muhammad SAW. Kisah-kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran semuanya pasti berisi pelajaran untuk kita. Di antara sekian banyak pelajaran yang bisa kita ambil, bahwasannya akan ada di setiap masa orang-orang yang memiliki sifat seperti orang-orang Yahudi ini, di mana mereka ketika mendengarkan suatu nasihat kebaikan, maka mereka akan menjawab, sebenarnya aku sudah mengikuti kebaikan. Namun dalam real praktek di lapangan mereka sama sekali tidak menunjukkan apa yang mereka katakan. Dan itu akan selalu berulang, para hadirin yang dirahmati Allah. Dan ini Allah ingatkan di dalam Al-Quran dengan permisalan yang sangat-sangat luar biasa, yaitu kisah Bani Israel. Karena mereka adalah umat yang terbanyak mendapat utusan para nabi. Namun meskipun banyak sekali nabi yang diutus kepada mereka, sifat ingkar mereka juga luar biasa. Allah ingin menjadikan mereka sebagai pelajaran bagi umat Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai ada di antara kita ketika mendengarkan suatu nasihat kebaikan, suatu ajakan untuk beramal soleh, lalu kita hanya banyak beralasan, saya telah melakukan ini dan itu, saya cukup dengan ini dan itu, dengan kebaikan ini dan itu, namun tidak melaksanakan apa yang dinasihatkan. Itu termasuk suatu kesalahan. Karena tugas kita ketika mendengarkan suatu nasihat, suatu kebaikan, suatu ajakan untuk beramal soleh, maka tugas kita adalah menyambutnya dengan segenap kemampuan yang kita bisa. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang lain, bahwasanya akan ada orang-orang yang pandai berbicara, pandai untuk ngeles, untuk beralasan dalam menolak suatu kebaikan yang akan diajarkan kepada mereka. Dan ini akan selalu ada di sepanjang masa. Karena Allah kisahkan kisah ini dalam Al-Quran, di dalam kitab yang akan selalu dibaca sampai hari kiamat nanti. Maka para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini harus menjadi pelajaran bagi kita. Ketika kita mendengarkan suatu ajakan kebaikan, suatu nasihat untuk beramal soleh, maka mari kita sambut ajakan tersebut dengan segenap kemampuan yang kita miliki di sisa waktu umur yang Allah berikan kepada kita. Karena tidak ada yang mengetahui di antara kita ini kapan batas akhir umur yang Allah berikan kepadanya. Padahal umur ini adalah kesempatan yang Allah berikan bagi kita untuk menambah amal soleh dan memperbarui tobat atas segala maksiat yang pernah kita kerjakan. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan di siang hari ini. Semoga Allah merahmati kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk bisa istiqomah di atas jalan hidayah. Marilah kita akhiri perjumpaan kita di siang hari ini berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa alif baina qulubihim kama allafta bainal muhajirin wal ansar. Allahumma ya Allah ya azizu ya jabbar, Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikina a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shattit samlahum wa zalzil aqdamahum wa mazzik jam'ahum waj'al fi qulubihim ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afin
في الشام وفي كل مكان وزمان يا رب العالمين. اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين وردهم إلى أهلهم سالمين. اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين وردهم إلى أهلهم سالمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأحيار وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. أشهد أن